siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Tuhan sudah memberkati dengan hari baru. Pagi ini kami tahu segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih pagi ini kami berikan hidup kami, waktu kami, segala keberadaan kami pagi ini kami berikan untuk Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau-lah yang berkarya di tengah-tengah pagi ini. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Pagi ini kami mau masuk hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kuduskan setiap kami, layakkan kami masuk hadirat Tuhan pagi ini. Dan biarlah lewat ibadah kami pagi ini Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Urapan-Mu, wibawa-Mu, kuasa-Mu turun atas kami, turun atas anak-anak-Mu yang melayani pagi ini. Biar pelayanan pagi ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, segala campur tangan kuasa si jahat yang coba menghalangi jalannya ibadah pagi ini, kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami dari awal ibadah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan sekali lagi shalom. Shalom. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan segala puji syukur. Shalom.
firman Tuhan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa sih yang menjadi keinginan dan doa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Hamba Tuhan punya kerinduan, punya keinginan, punya doa untuk jemaat yang dilayani itu, harapannya supaya jemaatnya bertumbuh dalam Tuhan, ya. Dan itu bukan saja keinginan dan doa Paulus, dan itu juga menjadi doa saya juga, ya Bapak Ibu. Tapi mari kita teliti apa yang menjadi keinginan dan doa Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, khususnya kepada bangsa Israel yang telah berdiaspora, yang telah berpencar karena penganiayaan. Kita mau lihat apa yang Paulus rindukan, Paulus inginkan supaya bangsa Israel secara khusus mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Doa dan keinginan Paulus yang pertama adalah bangsa Israel diselamatkan. Ini Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya menjadi doa Paulus saja, tapi ini menjadi misi penyelamatan yang Allah lakukan bagi dunia. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Makanya misi besar Allah adalah Dia rela jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu, kita pagi ini kita masuk kelompok, kita masuk dalam golongan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin ya. Kalau kita bilang begini, orang ada yang, masa sih kamu sudah diselamatkan? Orang bisa mempertanyakan itu. Kita bilang begini, ada orang bilang apa? Kepedean, terlalu yakin bahwa kamu nanti masuk surga. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak ngomong pun orang bilang, halah wis koniku tempatin rokok. Orang bisa bilang begitu Bapak Ibu. Kayak pagi ini saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang terkasih di hadapan Tuhan. Dia sudah menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Itu misi besarnya Tuhan adalah Dia rela jadi manusia dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu misinya sudah selesai. Bukan sebuah janji saja, tetapi penggenapan janji itu sudah terjadi. Bapak Ibu dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kenapa Paulus punya kerinduan seperti ini? Kalau saudara dan saya baca hari ini, kenapa Paulus sampai punya doa, punya keinginan seperti ini untuk bangsa Israel? Apa yang salah? Ternyata Bapak Ibu, bangsa Israel sampai hari ini mereka belum percaya bahwa Yesus Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Mereka sudah mengadili, menjatuhi hukuman mati, disalibkan.
sampai hari ini mereka tidak percaya. Ada memang, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Bapak Ibu, kalau orang Yahudi bertobat percaya Tuhan Yesus itu keajaiban. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka itu sangat taat beribadah kepada Tuhan. Jadi untuk menggeser imannya itu agak susah, Bapak Ibu. Tapi kita melihat bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi. Tuhan sedang melawat umatnya. Bukan hanya untuk bangsa-bangsa lain di dunia, tapi juga untuk bangsa Israel sendiri, itu sedang dilawat Tuhan. Kerinduan dan doa Paulus ini biar terjadi. Orang Israel, mereka jangan hanya menerima janji tapi tidak menikmati. Biarlah janji keselamatan untuk dunia, termasuk doa Paulus kepada orang Israel, supaya orang Israel itu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan dan doa Paulus ini menjadi kerinduan doa keluarga Sekina. Kita tidak hanya sedang memikirkan diri saya, bagaimana saya, tapi kita sedang berdoa bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita itu semua mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita itu pun akhirnya satu saat mereka pun percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka pun setia ikut Tuhan Yesus. Itu menjadi doa saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dan saya sudah menerima semua yang saya bilang, di dunia ini apa yang terbaik kita sedang kejar, kita sedang cari, kita sedang berupaya mendapatkannya, itu tidak akan pernah jadi lengkap, tidak akan pernah jadi jangkep kalau saudara belum memiliki Kristus dalam hidupmu. Saya ulangi, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Tuhan. Kan Bapak Ibu sudah miliki itu, orang lain belum punya. Orang lain kelihatannya, nanti kita akan belajar, kelihatannya giat, tapi apakah benar giatnya dia itu benar? Hari ini saudara dan saya pun harus giat, tapi giatnya harus benar. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa hari ini Bapak Ibu dan saya termasuk orang yang sangat beruntung, karena Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kerinduan hati keluarga Sekina, kita berdoa supaya siapa yang menjadi target doa kita hari ini. Kita kan lebih tahu siapa keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita, yang kita mau bagikan Injil ini kepada mereka. Saudara dengar istri saya bersaksi, adik ipar saya itu awalnya saya menikah dengan istri saya itu dia menganggap kakaknya masuk Kristen aja udah masalah. Saya ingin kawin pendeta, tambah masalah lagi Bapak Ibu. Tidak mau ketemu dengan saya sampai saya sudah pindah di sini. Waktu anak Ari itu mau kuliah bingung, baru ke rumah saya. Tapi begitu ke rumah, istri saya langsung sampaikan Injil kepada dia. Tambah gak mau datang lagi Bapak Ibu. Dia tambah kayak menjauh. Waktu itu adik saya almarhum Yati masih hidup, dia bilang begini, aku gak suka Mbak Yumu tuh. Aku lihat ketemu dia ngomong Yesus. Jadi itu ngomong sama adik saya. Jadi istri saya bilang, lo kesempatan aku ngomong ya aku ngomong, aku gak ngomong. Engkau apa-apa, tanggung jawabku di hadapan Tuhan, kenapa aku gak ngomong?
ya Bapak Ibu. Dan itu berjalan lama. Di proses pengenalan Bapak Ibu, saya mulai mengenal adik saya mulai menggumuli, saya mulai menunjukkan bahwa apa yang kamu ngomong itu tidak benar. Tapi itu tidak sehari 2 hari Bapak Ibu, lama Bapak Ibu. Sampai anaknya tinggal di saya, sampai kuliah, sampai sakit saya ngopeni, sampai menikah saya datang. Dari situ dia lihat, oh puji Tuhan. Kemarin adik saya masih sakit, saya suruh pulang jaga mak, pulang Bapak Ibu. Tapi hubungan kami sudah mulai baik Bapak Ibu. Kemudian ini berapa waktu ini kan saya suruh perbaiki pasori Bapak Ibu. Waktu kita ibadah online itu pertama, dia tuh bingung, aku kudu nandi kok ibadah ini aku nandi. Alasannya ada aja, mau pergi lah inilah itu. Ya saya cuma bilang begini, dikit lah bingung kok ibadah. Ya jadi minggu pertama dia di rumah, dia keluar Bapak Ibu. Tapi minggu kedua Bapak Ibu dia tidak keluar, dia ada di rumah di kamar, tapi pintunya dibuka, enggak separuh sih, tapi dibuka. Saya berdiri di belakang, saya berdiri di pintu itu kan, pintu kamarnya Nona yang dia tidur. Puji Tuhan, dia tidak pulang, dia tidak keluar, tapi di dalam situ dengar ibadah sampai selesai. Bapak Ibu, saya tidak tahu Tuhan bekerja selebihnya apa. Tetapi yang tadinya alergi sama saya, ketemu aja tidak mau Bapak Ibu. Anak-anaknya aja tidak boleh ketemu saya. Tapi saya menegur saja dengan baik. Kalau dia datang dia bilang, kalau Papo saya ngomong are-are lu ngomong, aku ngomong itu gak dianggap. Ya bukan begitu. Tapi kan kadang-kadang anak sekarang kan ngomong sama siapa, nyambung apa enggak gitu. Kalau dia ngomong sama saya soal kerjaan, soal apa-apa ke depan sama saya nyambung. Kalau dari bapak ya kan enggak, apalagi tambah ibu ya. Jadi saya bilang bukan anak-anak enggak menganggap, tapi mungkin yang diajak ngomong itu bahan yang diomongin itu apa. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa di dalam doa, tonggoku makan. Kita tidak tahu. Doa yang Bapak Ibu tabur, kapan berbuah kita tidak tahu. Tapi yang kita percaya, benih yang Bapak Ibu tabur tidak akan kembali sia-sia. Satu saat akan menghasilkan buah. Bapak Ibu berdoa buat si A bertobat. Caranya Tuhan, jangan pakai cara Bapak Ibu. Doakan dia. Ada kesempatan bisa bicara. Kalau enggak usah. Tapi doakan. Satu saat akan berbuah. Yakin itu. Kerinduan hati dan doa Paulus adalah semua orang diselamatkan. Kita lihat selanjutnya di ayatnya yang kedua. Kerinduan dia yang berikutnya apa? Di dalam ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat dalam Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu, orang Yahudi kalau soal ibadah sama Tuhan itu waduh, gak main-main. Karena ibadah orang Israel itu Tuhan menuntut sempurna. Jadi mereka harus beribadah, melakukan semua tata cara aturan menurut ibadah di tabernakel, harus urutannya bagaimana, itu mereka harus patuh, harus lakukan seperti itu. Tidak sama dengan gereja sekarang ini. Kalau ibadah, kita datang ibadah masuk. Nah, masalah ibadahnya orang Israel tidak begitu. Contoh, kalau orang buat dosa tidak boleh ibadah loh. Sampai dia harus membereskan dosanya dulu. Dia harus membawa korban datang kepada Tuhan, membuat korban penghapus dosa dulu, baru dia datang beribadah. Sudah menyelesaikan gitu, dia baru boleh berhak masuk di bait Allah ibadah loh.
Tapi zaman kita tidak. Justru anugerah Tuhan, orang yang berdosa mari datang supaya Tuhan menyelesaikan itu. Dan mungkin karena anugerah juga orang menyalahgunakan itu. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kalau kita bicara soal orang Israel, bagaimana mereka giat di dalam Tuhan? Jangan salah, ibadahnya seperti itu, puasanya, persembahannya, hal-hal yang mereka lakukan untuk kaitannya dengan ibadah itu tuntutannya sempurna. Bapak Ibu, kenapa saya tadi bilang orang Yahudi itu untuk meninggalkan imannya itu susah. Kenapa? Karena mereka mulai dari kecil itu diwajibkan menghafal Torah. Wajib. Ya kalau kita lihat sekarang kan kita kan sekolah minggu cuma sebentar. Saudara-saudara Muslim itu yang mengcopy pola ibadahnya orang Israel. Mereka ngaji kan. Orang Israel juga begitu. Anak-anak diwajibkan menghafal Torah. Wajib. Jadi mereka tidak mungkin dengan gampang meninggalkan Tuhan. Yang mereka enggak, Bapak Ibu. Mereka begitu giat. Tapi mari kita lihat ada sedikit yang miss yang Paulus ingatkan mereka. Mereka begitu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka bersungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Persoalannya ada di situ. Orang Israel akhirnya melakukan itu hanya sebuah ritual yang harus dipenuhi. Oh, ibadah ini begini-begini, ya sudah begini itu. Tanpa pengertian yang benar. Jadi Paulus ini berdoa supaya ibadah orang Israel itu sampai kepada titik di mana mereka akhirnya memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang dimasukkan Paulus di sini adalah ibadahnya sudah getol, ibadahnya sudah bagus, tapi miss sedikit. Mereka kok belum percaya ya bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Mereka yang sudah ngadili dan sudah disalibkan, tapi dia dikuburkan dan bangkit kembali. Ini yang masih belum nyambung. Belum nyambung, itu sebabnya Paulus bilang begini, kurang sedikit. Ini sudah sempurna tuntutannya seperti itu. Hanya pengertian tentang firman yang masih kurang. Paling pokok yang orang Israel sampai hari ini belum, kita bilang belum, karena mereka sampai hari ini tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Pengertian inilah yang belum mereka punya. Kalau Bapak Ibu sudah punya, puji Tuhan. Orang Yahudi belum punya. Bapak Ibu, berita terakhir dalam doa bagi bangsa-bangsa, saya mendapatkan berita Israel pun sedang dilawat Tuhan. Bentuk lawatan Tuhan ini akhirnya bagaimana? Kami doa kita pagi ini kita sepakat dengan Paulus. Kita berdoa supaya kita pun juga punya pengenalan yang benar, pengertian yang benar. Orang Israel apalagi, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu harus giat untuk Tuhan. Bagaimana orang Israel giat untuk Tuhan? Paulus mendoakan mereka seperti itu supaya punya pengertian yang benar. Maka keluarga Sekina pun juga harus semua melayani Tuhan. Bapak Ibu ini saya senang karena semua ini melayani Tuhan. Saya senang hari ini itu karena Bapak Ibu kalau dikasih tugas, saya tidak pernah dengar aku nggak bisa. Saya belum dengar. Kalau kemarin ya dikasih, ojo
aku nggak bisa. Yang kemarin, tapi kalau sekarang saya nggak ikut susun jadwal, tapi saya bersyukur semua bisa melayani Tuhan. Terima kasih kaum muda ya, hari ini sudah melayani, dan berkati kaum muda yang hari ini melayani. Kalau saya mau boleh bermegah di dalam Tuhan, saya boleh bermegah di dalam Tuhan. Keluarga Sekina ini kecil tapi solid, kuat, mengerti bahwa kita harus bekerja untuk Tuhan. Puji Tuhan, semua boleh ngambil bagian. Kita tidak melihat, kok melayani kok aku gak tahu di ngarep, aku kok bagian buri-buri. Buri ngarep podo wae. Upahnya, siapa yang tahu upahnya? Sama. Melayani dalam bentuk apapun upahnya sama. Saya yang berdiri di sini ngomong, upahnya sama Bapak Ibu sama. Yang berdiri sini pimpin pujian, yang ngosek WC upahnya sama. Yang ngepel-ngepel sama. Jadi kita hari ini melayani Tuhan harus punya pengertian ini. Saya melayani Tuhan, apapun yang Tuhan kasihkan ke saya untuk saya kerjakan, saya harus kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena Alkitab katakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu kita pikirnya untuk manusia, akan kecewaannya Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya pengertian yang benar, saya lakukan ini, saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Saya lakukan untuk Tuhan karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Wah, itu kita akan kerjakan sesuatu dengan semangat. Ya, tetap giat di dalam melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Tetap giat, tetapi harus punya pengertian yang benar. Saya giat ini karena saya memang cinta Tuhan. Saya melayani Tuhan karena memang saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan. Itu beda Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur ini pelayan Tuhan ini, pemain musiknya mulai ditambahkan. Nathan sudah bisa main keyboard dan bisa gantian sama Nona. Saya hari ini lihat anak saya makin main gitar, saya juga wah puji Tuhan. Mungkin selama ini dia kepengen main, tapi ini siapa yang pegang begitu. Tapi hari ini saya lihat Nathan bisa kolaborasinya dapat, Nathan bisa pegang ini, dia kelihatan wih. Ini Ocha dan Angel hari ini berdiri singer, kan sesuatu yang baru. Saya belum pernah tahu mereka melayani seperti itu. Tidak tahu, saya juga jadwalnya diatur bahwa saya baru lihat tadi. Siap sedia dalam setiap keadaan. Siap Bapak Ibu? Gak ada yang jawab. Abot kan? Abot kan? Siap sedia dalam setiap keadaan. Bapak Ibu jangan menyerah. Saya nanti agak keras dengan Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan dipakai menjadi orang yang istimewa. Orang istimewa itu prosesnya beda. Ayo, siapa yang mau tiket golden? Siapa yang mau dapat tiket gold? Saya. Gak gampang loh dapat tiket gold tuh. Bapak Ibu itu, saya tidak bicara orang lain, saya bicara kita. Bapak Ibu itu orang istimewa di hadapan Tuhan. Bagian apapun yang Tuhan kasih, kerjakan. Ya, kerjakan. Karena kita akan tidak tahu, saya tidak tahu kapan waktunya, tapi akan berjalannya waktu. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan di sini. Saya kemarin Mbak Novi telepon saya, katanya di tempatnya dia ada jaran kepang dan Pak Lurah datang. Pak Lurah bilang, siapa yang tanggung jawab kalau di sini ada orang kesurupan lagi? Ngomong gitu. Saya kaget. Loh, berarti Pak Lurah tahu dong Yohanes waktu itu kejadiannya. Tahu. Oh berarti Pak Lurah tahu dong kita ini doakan dia dibebaskan Tuhan. Wah, saya bilang begini, oh kesurupan mana? Dan kita garap,
Maksudnya bukan Yohanes, kalau bukan warga situ kan udah tahu kita yang doakan. Jadi kalau warga itu paling gopo, pian Yohanes sing doano sopo paling golei. Itu guyon-guyon begitu sama istri saya. Kami tidak minta seperti itu. Kami saya melihat satu benang merah yang jelas di sini. Yang penting karya kita di sini itu orang tahu. Karya kita di sini mendoakan orang yang dalam tanda kutip orang sudah tidak mau karena tidak sanggup, tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah itu sanggup. Dia sudah tolong. Dan itu yang saya lagi berdoa kayak gini-gini nih, yang nanti Tuhan akan lakukan. Maka dia akan buat apa yang menurut dia yang benar. Kalau dia tidak mengerti yang benar menurut firman Tuhan, dia tidak mengerti mana yang benar menurut firman, maka dia akan buat mana yang benar menurut dia sendiri. Itu yang Paulus tidak mau. Kalau orang Israel ini tidak memiliki pengertian yang benar, maka dia akan buat sendiri apa yang menurut dia benar. Nah itu kan yang melenceng, sehingga Paulus tidak mau. Dan dia berdoa itu supaya orang Israel ini akhirnya benar-benar punya pengertian yang benar. Saudara lihat di ayatnya yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk